Mumi adalah bagian dari sejarah. Kita bisa melihatnya di beberapa museum, salah satunya mumi Mesir, tubuh yang diawetkan dari orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Beberapa di antaranya bahkan merupakan tubuh Firaun dan bangsawan lainnya. Proses mumifikasi biasanya melibatkan pengambilan organ, pembalseman, dan membungkusnya dengan linen. Selama ratusan tahun sebagian orang percaya jika mengganggu makam mumi bisa membawa kutukan bagi si pengganggu serta siapapun yang mereka temui. Keyakinan ini menyebar seperti api setelah penggalian makam Tutankhamun yang terkenal itu. Namun seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai fakta mengerikan mengenai mumi, silakan subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Dan berikut ini adalah sejumlah hal mengerikan terkait mumi. Mengandung kutukan. Yang satu ini masih menjadi bahan perdebatan. Bagi beberapa orang, mumi dianggap mendatangkan kutukan. Pandangan itu didasarkan pada fakta adanya kutukan-kutukan yang dituliskan dalam makam sebagai peringatan bagi para penjarah dan perampok. Kutukan-kutukan itu juga menjanjikan kematian dan nasib sial pada mereka yang mengganggu orang yang sudah mati tersebut. Salah satu alasan terbesar orang percaya kepada kutukan adalah karena adanya sejumlah kejadian sesudah pembukaan makam Tutankhamun. Lord Carnarvon adalah sponsor ekspedisi yang ikut masuk ke dalam makam setelah dibuka. Ia meninggal beberapa hari kemudian karena darahnya keracunan. Carter, ahli arkeologi yang membuka makam, mengalami hal yang sama dan meninggal 16 tahun kemudian. Tapi mungkin itu hanya kebetulan. Salah satu kutukan lagi adalah tenggelamnya Titanic yang sedang membawa beberapa mumi menyeberangi lautan, meski itu tidak benar. Bangsa Eropa penyantap mumi. Seakan tidak puas dengan upacara pembukaan bungkus mumi sebagai tontonan orang banyak, sebagian bangsa Eropa bahkan menyantap mumi. Mumi dipercaya sebagai sumber pengobatan yang membantu mengatasi memar, pusing, nyeri, mimisan, epilepsi, dan lain-lain. Praktik demikian cukup meluas di Eropa pada abad ke-16 dan 17. Mumi dijual sebagai mumia dan ditumbuk halus untuk kemudian ditambahkan ke dalam minuman atau dioleskan pada kulit. Lemak dan darah manusia juga dipakai sebagai obat. Lebih segar tentu lebih baik, kecuali untuk mumi yang diduga memiliki sifat istimewa karena sedemikian awetnya. Dimakamkan bersama para hamba. Kebanyakan mumi Firaun atau kalangan kaya lainnya dimakamkan bersama model para hamba mereka. Model-model itu diyakini membantu majikannya di alam sana. Namun demikian, penggunaan model itu bukan dilakukan sejak awal. Para Firaun mula-mula benar-benar dikuburkan bersama dengan para hamba di rumahnya. Belakangan disadari sulitnya melatih para hamba baru setelah yang lama dikuburkan bersama majikan mereka, sehingga praktek ini diganti. Tapi para hamba yang ikut dikubur bersama majikan mereka mengalami nasib yang malang. Kepala mereka dihajar dan mereka dilemparkan ke dalam makam sebelum makam itu ditutup. Seringkali hantaman di kepala belum sampai mematikan, sehingga ada saja yang sebenarnya terkubur hidup-hidup. Arwah gentayangan.
Bangsa Mesir percaya adanya Ka, yaitu roh abadi yang berkaitan dengan seseorang. Ketika orang mati, hanya roh itulah yang tersisa dan harus dirawat. Bangsa Mesir kemudian melakukan ziarah ke makam kerabat dan memberikan sesajian agar Ka itu mendapat makan dan hidup selamanya. Kadang-kadang sesajian itu berupa makanan untuk disantap oleh roh, lalu mereka memakannya sendiri. Bangsa Mesir menjadikannya perayaan tahunan yang disebut Pesta di Lembah, ketika orang-orang menginap semalaman di makam-makam para leluhur. Kengerian proses mumi. Bayangkan kalau seseorang belum benar-benar mati ketika proses menjadikan mumi dimulai. Apalagi karena kedokteran pada masa itu belum semaju sekarang untuk bisa memastikan kematian seseorang. Pertama-tama, jasad dimandikan dengan wain dari palem dan air untuk penyucian. Lalu pelaku balsem akan mengiris bagian samping tubuh agar bisa mengeluarkan organ dalam untuk ditempatkan dalam wadah-wadah terpisah. Kemudian otak dikeluarkan melalui hidung. Caranya, ada batang panjang dengan kait di ujungnya yang dimasukkan melalui rongga hidung dan menarik isi otak melalui saluran yang sama. Satu-satunya organ yang ditinggalkan adalah jantung, yang dipercaya menjadi hakikat seorang manusia. Tapi jantung Raja Tut hilang dan diduga berkaitan dengan penyebab kematiannya. Jasad dan organ-organ kemudian dibungkus dengan natron, sejenis garam, untuk mengeringkan jasad yang dibiarkan menjadi kering selama 40 hari. Setelah itu jasad dibilas dan diminyaki lagi, kemudian dimulailah proses pembungkusan. Itu tadi hal yang tergolong mengerikan tentang mumi. Kami akan selalu menyajikan hal menarik di setiap video kami. Jadi jangan lupa untuk pastikan kamu telah subscribe channel Woki TV ini. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya.